Pernahkah Anda bertemu seseorang yang kelihatannya bijak, tapi ternyata menyimpan niat busuk di balik wajah manisnya? Pernahkah Anda berpikir, bagaimana kalau orang seperti itu adalah pemimpin yang berkuasa? Nah, di kisah kali ini, Abu Nawas akan membongkar akal busuk seorang pemimpin berhati licik dengan cara yang bikin Anda mengakak, tapi juga mikir keras. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar Anda nggak ketinggalan kisah lucu penuh hikmah seperti ini. Jangan lupa juga bersolawat bersana. Semoga kita semua dijauhkan dari pemimpin yang zolim dan diberi hati secerah akal Abu Nawas. Cerita ini bukan hanya soal tawa, tapi juga sindiran halus dari Abu Nawas yang terkenal licin kayak belut, tapi selalu berpihak pada kebenaran. Di kisah kali ini, dia akan berhadapan dengan seorang pemimpin yang pura-pura suci, padahal hatinya penuh niat culas. Jangan pindah dulu, karena Anda akan tertawa, terkejut, dan belajar banyak dari kecerdikan Abu Nawas dalam membongkar akal busuk si pemimpin ini. Yuk, tonton sampai selesai, karena di akhir cerita ada pelajaran hidup yang bikin Anda berkata, "Wah, Abu Nawas memang gak ada duanya." Di negeri Baghdad yang megah, di mana matahari bersinar lembut di atas kubah masjid berlapis emas, hiduplah seorang pemimpin baru yang wajahnya bersinar seperti lampu minyak habis disemir. Namanya Tuan Zalimun, tapi ia lebih suka disebut yang teramat mulia dan paling suci di muka bumi, sebuah gelar yang bahkan malaikat pun mungkin malu mendengarnya. Setiap hari, Tuan Zalimun berjalan di pasar dengan wajah penuh senyum. Di depan rakyat, ia selalu berbicara lembut, suaranya seperti lantunan doa. "Wahai rakyatku," katanya sambil menepuk dada, "aku ini pemimpin yang bersih, tidak ada noda sedikit pun dalam diriku." Tapi rakyat yang sedang menunduk karena kelaparan hanya bisa bergumam, "Ya betul Tuan, yang bersih dompetnya dari uang kami." Rumor pun beredar cepat seperti asap sate kambing. Konon, di balik penampilan suci itu, Tuan Zalimun gemar memungut pajak cinta rakyat, alias uang sogoan yang dikemas dalam nama amal. Kalau ada pedagang ingin berjualan di pasar, ia harus donasi ke pembangunan taman doa. Kalau ada petani ingin menanam padi, ia harus bersyukur dengan sedikit persembahan untuk pemimpin. Pokoknya, setiap bantuan rakyat selalu beraroma surga, tapi ujung-ujungnya masuk ke kantong yang sama, kantong si pemimpin berhati busuk itu. Di istana, para pejabat menyanjungnya setiap hari. "Wahai Tuan, wajah Anda bercahaya seperti bulan purnama," kata seorang menteri. "Ah, bukan, saya hanya manusia biasa, tapi lebih suci dari kebanyakan manusia." Semua tertawa, lalu bertepuk tangan. Suara tepuk tangan itu menggema ke seluruh ruang istana, menutupi suara perut rakyat yang keroncongan di luar sana. Namun di antara semua orang yang terpaku oleh kesalehan palsu itu, hanya satu orang yang tidak ikut percaya. Abu Nawas, si penyair kocak yang terkenal cerdas dan licin seperti belut di pasar ikan, hanya mengangkat alis saat mendengar semua kabar itu. Ia berkata pelan, "Suci-suci juga, tapi kalau suci pakai biaya rakyat, itu bukan malaikat. Itu pengusaha berkedok doa." Suatu hari, Abu Nawas duduk di warung teh sambil mendengarkan cerita rakyat yang kesal. Ada yang mengeluh harga roti naik karena pajak kebajikan. Ada yang menangis karena tanahnya diambil untuk pembangunan tempat sujud pemimpin. Tapi lucunya, tempat itu belum pernah selesai dibangun. Hanya papan nama besar bertuliskan, "Demi kebahagiaan rakyat," dengan huruf emas. "Rakyat mana yang bahagia?" tanya Abu Nawas. "Mungkin rakyat di negeri seberang." Sore itu, saat matahari mulai turun di balik menara istana, Abu Nawas melihat sendiri betapa Tuan Zalimun berdiri di balkon sambil melambaikan tangan ke rakyat. Ia berteriak dengan suara halus, "Wahai rakyatku, lihatlah betapa aku mencintai kalian. Aku akan menyejahterakan kalian." Dan di saat yang sama, tangannya sibuk menghitung koin di balik jubah panjangnya. Abu Nawas hanya tersenyum miring. Ia tahu, kalau ia langsung menegur, pasti besok pagi ia sudah tidur di penjara istana dengan menu nasi tanpa lauk. Jadi, ia memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat. Kalau orang busuk disiram air, baunya nggak hilang. Tapi kalau disiram lelucon, biasanya malah keluar semua aromanya.
Malam itu, Abu Nawas menulis sebuah puisi sindiran yang ia sebarkan di pasar keesokan harinya. Isi puisinya berbunyi, ada orang memakai jubah kesucian, tapi di sakunya tersimpan pengkhianatan. Katanya pemimpin pilihan Tuhan, tapi rakyatnya malah disuruh jual iman. Rakyat tertawa saat membaca, tapi mereka tahu siapa yang dimaksud. Namun karena takut, tak ada yang berani menyebut nama. Kabar puisi itu pun akhirnya sampai ke telinga Tuan Zalimun. Wajahnya langsung merah padam. Ini pasti kerjaan Abu Nawas, teriaknya. Berani-beraninya dia menyindirku di depan rakyat. Namun karena citranya sedang bagus, ia tidak mau terlihat marah, jadi ia hanya berkata manis di depan menteri-menterinya. Tidak apa-apa, biarkan Abu Nawas bersuara, lagi pula orang bijak seperti saya tidak akan marah pada kritik. Tapi di balik layar, ia berbisik pada pengawal. Cari cara untuk mempermalukan Abu Nawas di depan orang banyak. Dan begitulah si pemimpin berhati busuk mulai menyiapkan jebakan untuk Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas malah asyik duduk di warung kopi, tertawa sendiri sambil berkata, kalau pemimpin benar-benar suci, dia nggak repot cari pembela, karena yang benar itu nggak butuh pertunjukan. Hari berganti, rumor makin ramai. Ada yang bilang Abu Nawas akan diundang makan di istana. Ada juga yang bilang dia akan dijadikan contoh rakyat pembangkang. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia hanya menjawab, kalau aku diundang makan, ya aku datang. Siapa tahu makanannya halal, meskipun tuannya tidak. Dan disinilah petualangan kocak itu benar-benar dimulai. Seorang pemimpin yang merasa paling suci di negeri itu akan segera berhadapan dengan si cerdik Abu Nawas. Bukan lewat pertempuran, tapi lewat perang akal dan tawa. Karena bagi Abu Nawas, cara paling lucu untuk melawan kebusukan adalah dengan membuatnya malu lewat kebenaran yang dibungkus humor. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, udara berhembus lembut membawa aroma rempah-rempah dari pasar bercampur dengan suara pedagang yang berteriak, "Kurma manis, kurma segar!" Sementara itu, di istana megah milik Tuan Zalimun, para pelayan sedang berlarian seperti ayam kehilangan sayap. Mereka menyiapkan hidangan besar, taplak meja berkilau, dan piring-piring porselen yang hanya keluar kalau ada tamu kehormatan. "Siapa tamunya?" tanya salah satu pelayan sambil menyeka keringat. "Abu Nawas," jawab pelayan lain. Seketika, suasana dapur langsung hening. Semua berhenti bekerja sebentar, saling pandang, lalu tertawa. "Abu Nawas, itu yang suka bikin raja pusing itu kan?" "Betul, mungkin kali ini dia bakal dipusingkan balik." Ya benar, Tuan Zalimun, sang pemimpin berhati busuk tapi wajah manis, sedang menyiapkan makan siang istimewa untuk menjebak Abu Nawas. Dia berencana mempermalukan Abu Nawas di depan para pejabat, ulama istana, dan rakyat terpilih. Tujuannya sederhana, biar rakyat percaya bahwa Abu Nawas hanyalah penglibur tukang cemooh, bukan orang bijak. Dan kalau bisa, sekalian membuatnya minta maaf di depan umum. Namun, di sisi lain kota, Abu Nawas sedang duduk santai di warung teh sambil ngobrol dengan pedagang kain. Seorang bocah kecil berlari menghampirinya membawa surat dengan stempel emas. "Abu Nawas, ini dari istana," katanya. Abu Nawas menerima surat itu, membuka segilnya perlahan, dan membaca dengan suara setengah tertawa. Tulisannya berbunyi, "Dengan segala hormat dan kesucian, kami mengundang Abu Nawas yang konon bijak, meskipun sering salah bicara, untuk hadir makan siang bersama yang teramat mulia Tuan Zalimun. Tujuannya berbagi kebijaksanaan dan kebenaran." Abu Nawas mengelus janggutnya dan berkata pelan, "Berbagi kebijaksanaan? Kalau begitu, aku harus bawa banyak, karena kalau aku cuma bawa sedikit, dia nggak bakal punya apa-apa untuk dipelajari." Semua orang di warung tertawa. Namun, Abu Nawas tahu,
undangan itu bukan tanda kehormatan, melainkan jerat halus yang dibungkus dengan senyum. Ia lalu menatap bocah pengantar surat dan berkata, "Nak, sampaikan pada tuanmu, aku akan datang, tapi tolong bilang juga, aku cuma makan makanan yang jujur." Bocah itu bingung. "Makanan jujur, Tuan?" Abu Nawas tersenyum. "Iya, yang bukan hasil tipu-tipu. Kalau makanannya bohong, lidahku bisa berontak." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan pakaian sederhana. Sementara tamu-tamu lain mengenakan jubah sutra, Abu Nawas hanya memakai baju kain kasar dan sorban yang sudah agak kusut. Namun anehnya, justru dialah yang tampak paling tenang. Begitu masuk, para pejabat mulai berbisik. "Lihat itu, dia datang tanpa malu, padahal sebentar lagi pasti dipermalukan." Tuan Zalimun berdiri dengan senyum penuh kepalsuan. "Selamat datang, Abu Nawas. Aku mengundangmu karena ingin belajar kebijaksanaan. Tapi sebelumnya, mari kita makan dulu bersama. Karena katanya, perut kenyang bikin hati tenang." Abu Nawas membalas dengan senyum santai. "Oh, tentu Tuan. Tapi hati yang tenang bukan karena perutnya kenyang, melainkan karena dompetnya bersih." Beberapa tamu hampir tercedak mendengarnya, tapi Tuan Zalimun hanya tertawa kaku. "Kau ini memang suka bercanda, Abu Nawas. Tapi hari ini lihatlah, semua makanan istana disajikan untukmu. Nikmatilah." Maka para pelayan mulai membawa hidangan demi hidangan. Daging kambing muda panggang, nasi safron yang harum, roti panas dengan mentega madu, dan sup kental beraroma rempah. Abu Nawas duduk sila, memperhatikan dengan mata curiga. Katanya pelan, "Bau rempahnya kuat sekali, tapi aku rasa ada aroma lain di dalamnya." Tuan Zalimun tersenyum licik. "Aroma apa, wahai Abu Nawas?" "Entahlah," jawab Abu Nawas, "tapi sepertinya aroma uang rakyat yang terbakar." Seketika ruangan menjadi sunyi. Semua tamu berhenti makan. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura katuk. Tuan Zalimun tertawa canggung. "Abu Nawas memang suka membuat tawa. Kau ini lucu sekali." Abu Nawas menatapnya tajam tapi tetap tersenyum. "Saya memang suka membuat tawa, Tuan. Tapi lebih lucu lagi melihat orang yang pura-pura suci tapi takut dengan kata uang rakyat." Tuan Zalimun menggigit bibirnya, tapi ia menahan diri. Ia tak mau terlihat marah. Sebagai gantinya, ia berkata, "Baiklah Abu Nawas, kalau kau begitu pandai berkata-kata, bagaimana kalau setelah makan kita adu kebijaksanaan? Kita lihat siapa yang benar-benar bijak dan siapa yang hanya pandai bercara." Abu Nawas meneguk air dan menjawab tenang, "Dengan senang hati, Tuan. Tapi hati-hati, karena kadang-kadang kebijaksanaan itu seperti cermin. Siapa yang menatap terlalu lama bisa melihat wajah aslinya sendiri." Beberapa pejabat hampir meledak menahan tawa. Yang lain pura-pura sibuk dengan roti agar tidak ketahuan senyum. Sementara itu, Tuan Zalimun hanya menatap Abu Nawas dengan wajah seperti sambal yang kepedasan, tapi harus terlihat manis. Makan siang itu, yang awalnya direncanakan sebagai ajang mempermalukan Abu Nawas, malah jadi panggung sindiran paling halus tapi tajam di istana Baghdad. Dan meskipun belum selesai, semua orang tahu permainan baru saja dimulai. Abu Nawas pulang sore itu dengan langkah ringan. Sementara Tuan Zalimun menatap kepergiannya sambil menggeram dalam hati. "Baiklah, Abu Nawas," katanya pelan, "kau mungkin menang hari ini, tapi besok aku akan membuatmu menyesal sudah membuka mulutmu." Namun, seperti biasa, Abu Nawas tidak pernah takut. Ia tahu kebenaran yang dibungkus lelucon bisa membuat orang busuk kehilangan pijakan. Dan disitulah kesenian sejati dari akalnya bekerja. Ia tersenyum sambil bergumam. Pemimpin yang merasa suci
biasanya paling mudah tersinggung, dan itulah celahnya. Hari itu, ruang makan Istana Baghdad tampak berkilau seperti pasar emas di siang bolong. Taplak meja panjangnya terhampar dari ujung ke ujung, penuh dengan piring, gelas, dan aneka makanan yang membuat perut siapapun bergoyang sebelum waktunya. Ada daging kambing muda yang dipanggang sempurna, ayam madu yang mengkilap seperti perhiasan, nasi berwarna kuning keemasan yang harum menggoda, serta kue manis berlapis krim yang tampak mengundang dosa bagi yang sedang diet. Para pejabat duduk berjajar, tersenyum manis, bukan karena bahagia, tapi karena takut. Sebab di ujung meja duduklah sang pemimpin besar, Tuan Zalimun, dengan wajah penuh wibawa palsu dan senyum setajam pisau dapur. Di sebelah kanannya duduk Abu Nawas, si cerdik yang diundang untuk dijadikan bahan olok-olok. Namun siapa tangka, si raja yang berniat mempermalukan orang lain malah tak sadar bahwa ia sendiri sedang duduk di atas panggung kebodohan. Pelayan datang membawa mangkuk besar penuh sup kental beraroma rempah. Uapnya mengepul indah seperti kabut pagi di padang pasir. Semua orang mulai makan dengan tertib. Suara sendok, garpu, dan gelas terdengar serempak seperti irama musik kerajaan. Abu Nawas pun ikut mencicipi. Ia mengambil sesuap kecil, meniupnya perlahan, lalu memasukkan ke mulutnya. Namun, beberapa detik kemudian, ia berhenti. Alisnya naik, wajahnya tampak heran. Ia meletakkan sendok, menatap piringnya, lalu berkata dengan nada pelan tapi cukup keras untuk terdengar oleh seluruh tamu. Menarik sekali, Tuan. Supnya lezat, tapi rasanya agak aneh. Aneh bagaimana, wahai Abu Nawas? Apakah terlalu asin atau terlalu pedas? Ia tersenyum tipis. Bukan, Tuan. Rasanya seperti uang rakyat yang dicampur bumbu janji. Seluruh ruangan langsung sunyi. Suara jangkrik pun seolah-olah berhenti karena takut. Para pejabat saling pandang, sebagian menahan tawa, sebagian lagi menahan napas. Tuan Zalimun berdaham keras. Kau ini bercanda, Abu Nawas. Jangan bicara yang tidak-tidak. Abu Nawas menatapnya dengan wajah polos. Bercanda tentu, tapi kadang lidah tak bisa bohong, Tuan. Ia bisa merasakan kejujuran, bahkan dari rasa makanan. Ia mengambil sesuap lagi, mencicipinya dengan gaya seperti koki profesional. Kali ini rasanya agak lebih lembut, seperti janji-janji pemimpin yang baru dilantik. Harum di awal, tapi cepat hilang. Beberapa pejabat pura-pura batuk agar bisa menutupi tawa. Yang lain sibuk menatap piring sendiri, takut dituduh ikut-ikutan. Namun, suasana ruang makan sudah tidak bisa diselamatkan. Semua menahan geli melihat wajah Tuan Zalimun yang merah padam seperti tomat goreng. Untuk menutupi rasa malunya, sang pemimpin berkata, "Wahai Abu Nawas, kau memang pandai berbicara, tapi sepertinya kau tak pandai menikmati nikmat Allah." "Saya menikmati nikmat Allah, Tuan. Hanya saja saya tidak terbiasa menikmati yang bukan hak saya." Kali ini tawa tak bisa dibendung. Beberapa pejabat sampai menutup wajah dengan serbet agar tidak terlihat. Namun Tuan Zalimun masih berusaha tersenyum. Kau memang pandai berputar kata, Abu Nawas. Tapi hati-hati, lidah yang terlalu tajam bisa membuat leher terpotong. Abu Nawas menyesap air putih dan menjawab, "Oh, tenang saja, Tuan. Lidah saya tajam, tapi hanya untuk kebenaran. Kalau ada yang kena, berarti dia berdiri di tempat yang salah." Ruangan makan kembali riuh, bukan karena tawa, tapi karena ketegangan yang diselimuti kejenakan.
Abu Nawas tetap tenang, duduk santai sambil memegang roti, sementara Tuan Zalimun mulai kehilangan selera makan. Namun, belum selesai sampai di situ. Abu Nawas kembali angkat bicara. "Tuan, boleh saya tanya sesuatu?" "Silahkan," jawab sang pemimpin dengan nada dingin. "Kenapa setiap kali saya makan di rumah rakyat, makanannya terasa sederhana tapi damai. Tapi di istana ini, meskipun makanannya mewah, rasanya berat, seperti ada beban di setiap suapan." Tuan Zalimun menatapnya tajam. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menyenyum. "Mungkin karena makanan di sini terlalu banyak bumbu kekuasaan, dan bumbu itu, Tuan, sering membuat perut rakyat sakit meskipun mereka tak ikut makan." Para tamu mulai saling berbisik. Ada yang mengangguk pelan, ada yang menatap ke arah jendela pura-pura melihat burung lewat. Namun satu hal pasti, suasana istana yang biasanya kaku berubah menjadi pertunjukan parodi penuh makna. Tak lama kemudian, seorang menteri yang duduk di ujung meja mencoba mencairkan suasana. "Abu Nawas, mungkin lidahmu terlalu peka. Coba minum madu, biar lebih manis bicaramu." Abu Nawas mengambil gelas madu di depannya, menatapnya sebentar, lalu berkata, "Kalau madu ini bisa membuat kata-kata saya manis, mungkin sebaiknya Tuan Zalimun minum seember, supaya janji-janji beliau juga terasa manis di hati rakyat." Semua langsung terdiam. Namun tak lama kemudian, terdengar tawa kecil dari seorang penjaga di pojokan yang tak bisa menahan geli. Tuan Zalimun menatapnya tajam, dan penjaga itu langsung menutup mulutnya rapat-rapat seperti pintu lumbung sebelum hujan. Makan siang itu pun berakhir dengan suasana canggung. Semua tamu pura-pura kenyang padahal masih lapar. Dan semua berusaha kabur pelan-pelan dari meja agar tidak diseret ikut perdebatan. Sementara Abu Nawas berdiri perlahan, mengusap tangan, dan berkata santai, "Terima kasih Tuan atas jamuannya. Makanannya enak, walau agak aneh. Tapi yang paling penting, saya jadi tahu, kadang rasa bisa menipu, tapi kebenaran tetap punya aroma sendiri." Tuan Zalimun hanya bisa menahan diri. Ia tak bisa marah terang-terangan, sebab semua rakyat tahu Abu Nawas berbicara dengan kiasan. Namun di dalam hatinya, api kecil mulai membara. Ia bersumpah, makan siang berikutnya bukan lagi untuk menjamu Abu Nawas, tapi untuk menjeratnya. Dan disitulah rencana berikutnya mulai tumbuh di balik senyum licik sang pemimpin. Tapi Abu Nawas sudah lebih dulu tahu, karena bagi orang cerdas, bau busuk kebohongan lebih mudah tercium daripada bau rempah istana. Setelah membuat penasaran seluruh istana, Abu Nawas datang dengan wajah tenang dan langkah santai. Ia membawa sesuatu yang dibungkus kain lusuh. Semua mata menatapnya, termasuk sang pemimpin yang sudah tidak sabar. "Nah, ini dia orang yang katanya bisa membongkar akal busukku," gumam sang pemimpin dengan nada meremehkan. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Wahai tuanku," katanya dengan nada lembut namun penuh makna, "hari ini saya tidak membawa tuduhan, saya hanya membawa sebuah teka-teki kecil." Semua yang hadir langsung saling berbisik. "Teka-teki? Abu Nawas mau main-main? Dia pikir ini pasar malam apa?" Raja yang duduk di samping pemimpin itu mengangkat alis. "Baiklah, Abu Nawas, katakan apa teka-tekinya?" Abu Nawas membuka kain lusuh itu. Di dalamnya ada sebuah ayam betina dan sebutir telur. Semua orang kebingungan. "Tuanku," kata Abu Nawas pelan, "saya hanya ingin tahu, menurut Tuan yang mulia, mana yang lebih berharga, ayamnya atau telurnya?" Sang pemimpin tertawa berbahak-bahak. "Ini lelucon, jelas ayamnya karena tanpa ayam tidak ada telur." Abu Nawas menatapnya tajam, tapi tetap sopan. "Tepat sekali tuanku,
Tapi tanpa telur, tak akan lahir ayam baru. Maka, siapa sebenarnya yang lebih dulu dan lebih penting? Ruangan mendadak hening. Semua mulai berpikir. Ada yang garuk kepala, ada yang berbisik, ada juga yang malah ngantuk. Abu Nawas melanjutkan dengan nada tenang tapi tajam. Begitulah jabatan dan rakyat, tuanku. Tanpa rakyat, jabatan tidak akan lahir. Tapi tanpa pemimpin yang benar, rakyat tidak akan sejahtera. Pertanyaannya, mana yang harus melindungi siapa? Sang pemimpin tiba-tiba terdiam. Matanya melirik kanan-kiri, mungkin berharap ada yang bisa menjawab, tapi tak ada yang berani bersuara. Jika Tuan menjawab bahwa jabatan lebih penting, maka Tuan ibarat ayam yang lupa bahwa ia berasal dari telur. Tapi jika Tuan menganggap rakyat lebih penting, maka Tuan adalah ayam bijak yang tahu dari mana kehidupannya dimulai. Raja yang mendengarkan dari singhasananya tersenyum tipis. Abu Nawas, katanya, kau benar-benar licin seperti belut yang disiram minyak zaitun. Terima kasih, tuanku, jawab Abu Nawas sambil menunduk hormat. Tapi teka-teki ini belum selesai. Semua yang ada di ruangan langsung menegakkan badan. Belum selesai? Tanya sang pemimpin, agak gugup. Abu Nawas mengeluarkan selembar kertas lusuh lagi. Di atasnya tertulis 3 kalimat. 1. Yang terlihat suci belum tentu bersih. Yang banyak bicara kebaikan belum tentu berbuat baik. Yang memakai jubah kebesaran belum tentu berhati besar. Ia menyerahkan kertas itu kepada raja. Ini, tuanku, adalah pesan dari rakyat kecil yang sering melihat tapi tak pernah didengar. Raja menatap kertas itu lama sekali. Wajahnya berubah serius. Sedangkan sang pemimpin mulai gelisah, keringatnya menetes di dahi. Abu Nawas, katanya keras, apa maksudmu dengan tulisan itu? Abu Nawas pura-pura bingung. Oh, maksudnya sederhana, tuanku. Kadang yang kita anggap bersih justru menyembunyikan lumpur di balik kain putih. Bukankah begitu? Tawa kecil terdengar dari beberapa pejabat yang paham arah sindiran Abu Nawas. Tapi mereka cepat-cepat menutup mulut takut ketahuan tertawa. Abu Nawas melanjutkan dengan suara agak pelan tapi penuh makna. Saya hanya ingin tahu, tuanku, kalau rakyat lapar, tapi pejabatnya kenyang, itu keadilan atau ketimpangan? Cukup, Abu Nawas, teriak sang pemimpin. Namun raja mengangkat tangan menenangkan, biarkan dia bicara. Abu Nawas menunduk. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, tuanku. Saya hanya pembawa teka-teki. Siapapun yang merasa tersindir, mungkin memang perlu bercermin. Kata-kata itu bagai petir di siang bolong-bolong. Ruangan kembali sunyi, hanya terdengar nafas berat sang pemimpin yang sudah kehilangan wibawa. Raja menatap Abu Nawas sambil tersenyum. Teka-tekimu ini tajam sekali, seperti pisau yang tak terlihat tapi bisa memotong kesombongan. Abu Nawas menjawab dengan nada ringan. Tuanku, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa kejujuran ibarat ayam tanpa telur, tidak akan berlanjut hidupnya. Semua yang hadir langsung mengangguk-angguk pelan. Bahkan beberapa terlihat menahan tawa sambil melirik pemimpin yang tadi merasa paling suci. Raja menepuk pundak Abu Nawas. Baiklah, teka-tekimu hari ini cukup membuat istana berpikir keras. Aku ingin tahu kelanjutannya. Apa arti sesungguhnya dari teka-tekimu? Abu Nawas tersenyum kecil. Tuanku, jawabannya akan saya belikan besok pagi. Tapi saya harap malam ini setiap orang di ruangan ini tidur dengan hati bersih. Sebab yang saya bicarakan bukan ayam, bukan telur, tapi nurani. Dan dengan langkah santai, Abu Nawas meninggalkan ruangan. Sang pemimpin terdiam. Wajahnya memerah. Bibirnya bergetar tapi tak bisa berkata apa-apa. Sementara raja hanya tersenyum kecil dan bergumam, kadang yang paling berani bukan yang membawa pedang, tapi yang membawa teka-teki. Keesokan harinya,
Istana mendadak ramai bukan main. Dari pagi buta, kabar sudah menyebar ke seluruh penjuru kota. "Abu Nawas kali ini kelewatan," kata seorang pedagang di pasar sambil menepuk dahinya. "Katanya dia menyindir pemimpin di depan raja." "Waduh, berani banget dia," sahut seorang ibu penjual roti sambil terkekeh. Istana menjadi ramai oleh pejabat-pejabat yang tampak panik tapi juga penasaran. Ada yang senang karena mereka iri dengan kepintaran Abu Nawas, dan ada pula yang takut sebab teka-teki Abu Nawas kemarin seolah memantul ke hati masing-masing seperti cermin jujur. Di ruang sidang istana, sang pemimpin yang kemarin disindir sudah duduk dengan wajah kaku seperti batu nisan. Di sampingnya, berdiri para penjilat yang sudah siap menambah bumbu. "Tuanku," kata salah satu penjilat dengan suara dibuat serak-serak penting, "orang seperti Abu Nawas tidak boleh dibiarkan. Hari ini dia menyindir, besok mungkin dia akan menertawakan pemerintahan." Sang pemimpin mengangguk tegas. "Benar, orang itu harus diberi pelajaran, biar tahu siapa yang berkuasa di negeri ini." Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil. Dengan langkah tenang seperti biasa, ia masuk sambil membawa kantong kecil dari kain goni. Ia menunduk hormat kepada raja. "Assalamualaikum, tuanku. Semoga hari ini wajah tuanku lebih berseri dari kemarin," katanya dengan senyum yang membuat raja nyaris tertawa. Namun sang pemimpin sudah lebih dulu membentak. "Abu Nawas, kau tahu kenapa kau dipanggil?" Abu Nawas menatapnya sejenak, lalu menjawab dengan polos. "Saya kira tuanku ingin mengucapkan terima kasih karena teka-teki saya membuat istana berpikir semalaman." Tiba-tiba semua yang ada di ruangan tertawa pelan. Tapi mereka buru-buru menutup mulut, takut kena marah pemimpin yang wajahnya kini merah padam. "Cukup bercandanya Abu Nawas," bentak sang pemimpin. "Kau telah menista kami. Kau menyindir seolah kami pemimpin busuk yang berpura-pura suci." Abu Nawas berpura-pura terkejut. "Wah, benarkah tuanku? Saya tidak pernah bilang begitu. Tapi, kalau tuanku merasa begitu, jangan-jangan hati tuanku terlalu peka terhadap kebenaran." Raja langsung menepuk meja sambil menahan tawa. "Abu Nawas, kata-katamu ini selalu seperti pisau, tajam tapi dilapisi madu." Sang pemimpin semakin geram. "Tuanku," katanya kepada raja, "saya minta izin menjatuhkan hukuman kepada orang ini. Dia telah menodai kehormatan jabatan." Raja mengangkat tangannya, menandakan agar semua diam. "Baiklah," kata raja. "Biar adil, kita dengarkan dulu penjelasan Abu Nawas." Abu Nawas menghela napas panjang dan mulai bercara. "Tuanku yang mulia, saya hanya mengajukan teka-teki tentang ayam dan telur. Tapi ternyata banyak yang merasa disindir. Padahal yang saya bicarakan hanya filosofi hidup." Ia lalu mengeluarkan isi kantong goninya, 3 buah batu kecil. "Tuanku, izinkan saya menjelaskan lewat batu ini. Batu pertama adalah simbol pemimpin, batu kedua rakyat, dan batu ketiga adalah keadilan." Ia menaruh batu-batu itu di lantai istana. "Sekarang, kalau batu rakyat dan batu pemimpin jauh dari batu keadilan, maka keduanya akan saling bertabrakan dan pecah. Tapi, kalau batu keadilan diletakkan di tengah, semuanya akan seimbang." Raja menatapnya dengan penuh perhatian. "Jadi maksudmu, tanpa keadilan, jabatan dan rakyat hanya akan saling menghancurkan?" Abu Nawas senyum dan katanya, "Tepat sekali tuanku. Tapi lucunya, kadang yang memindahkan batu keadilan justru tangan-tangan licik yang mengaku paling suci." Semua yang mendengar langsung terdiam. Suasana berubah tegang. Sang pemimpin tampak ingin melempar kursi. "Tuanku, ini penghinaan lagi," katanya keras. Abu Nawas cepat menunduk. "Ampun tuanku, saya tidak memaksud menyinggung siapapun. Tapi, siapapun yang merasa tersinggung mungkin sedang duduk di atas batu yang saya maksud." Kata-kata itu seperti anak panah yang melesat tanpa bisa dihindari. Raja kali ini tak bisa menahan tawa. "Abu Nawas," katanya sambil tertawa kecil, "kalau kau bukan orang cerdas, pasti sudah aku usir dari negeri ini. Tapi karena kau mengingatkanku untuk selalu adil, aku malah berterima kasih." Sang pemimpin langsung pucat. "Tuanku, jadi Anda membela Abu Nawas?" Raja menatapnya dengan tajam. "Aku tidak membela siapapun, tapi aku bisa membedakan mana kata jujur dan mana kata penuh kepalsuan. Dan hari ini,
Kejujuran Abu Nawas lebih bercahaya daripada kemarahanmu. Ruangan menjadi hening. Abu Nawas menunduk hormat lagi. Tuanku, izinkan saya memberi satu pesan terakhir sebelum pergi. Raja mengangguk. Pemimpin sejati, kata Abu Nawas perlahan, bukan yang ingin disembah, tapi yang mau disalahkan ketika salah. Karena yang menganggap dirinya suci, justru sering lupa mencuci hatinya. Kalimat itu membuat semua terdiam, termasuk sang pemimpin yang akhirnya hanya bisa menunduk dalam diam. Raja tersenyum dan memerintahkan, bebaskan Abu Nawas dari semua tuduhan. Dan mulai hari ini, setiap pejabat diwajibkan mendengar teka-teki Abu Nawas seminggu sekali. Abu Nawas menjerum berabar. Wah, kalau begitu, saya minta izin tuanku. Minggu depan saya akan bawa teka-teki baru tentang pemimpin yang takut bayangannya sendiri. Semua tertawa keras termasuk raja, tapi sang pemimpin hanya bisa duduk lemas di kursinya, sadar bahwa akal busuknya sudah terbongkar oleh satu orang yang bersenjatakan teka-teki dan kecerdikan. Dan begitulah Abu Nawas lagi-lagi membuktikan bahwa kebenaran tak selalu datang dengan pedang, tapi bisa juga dengan tawa dan logika yang menusuk tanpa melukai. Beberapa hari setelah kejadian di istana, suasana tampak tenang di permukaan. Tapi di balik dinding-dinding istana, ada badai kecil yang diam-diam berputar. Sang pemimpin yang pernah dipermalukan oleh Abu Nawas masih menyimpan dendam. Wajahnya memang tersenyum di depan raja, tapi dalam hati sudah menyusun rencana balasan. Abu Nawas ini sudah kebangetan, gumamnya di ruang kerjanya sambil menggigit pena. Dia pikir dirinya paling pintar. Aku akan buat dia malu di depan seluruh rakyat. Ia memanggil dua penasihat kepercayaannya, si tukang bodek dan si penjilat ulung. Mereka datang dengan wajah penuh semangat seperti ayam kampung yang mencium bau jagung. Tuanku, kata tukang bodek, kami siap menjalankan perintah. Tapi mau dibikin malu seperti apa Abu Nawas kali ini? Sang pemimpin tersenyum licik. Kita buat sayembara. Katakan pada seluruh kota bahwa raja ingin menguji siapa orang paling jujur dan paling bijak di negeri ini. Dan biarkan rakyat memilih Abu Nawas untuk ikut. Penjilat ulung menimpali dengan tawa kecil. Lalu nanti kita buat pertanyaan yang mustahil dijawab. Kalau dia salah menjawab, kita bilang dia hanya tukang omong kosong. Kalau dia menolak, kita bilang dia pengecut. Sang pemimpin menepuk meja dengan puas. Bagus. Kali ini, biar dia yang jadi bahan tertawaan. Kabar tentang sayembara itu pun tersebar cepat seperti gosip di warung kopi. Semua orang heboh. Wah, raja mau cari orang paling jujur dan bijak, seru warga. Pasti Abu Nawas ikut, tapi kali ini mungkin dia kalah, kata yang lain sambil tertawa. Namun tentu saja, kabar itu sampai ke telinga Abu Nawas. Dan bukannya takut, ia malah tersenyum geli sambil berkata, kalau orang busuk ingin menjebakmu, kadang mereka lupa bahwa lubangnya bisa mereka pakai sendiri nanti. Hari sayembara pun tiba. Lapangan istana penuh sesak oleh rakyat. Bendera-bendera berkibar, musik tabuh terdengar, dan sang pemimpin sudah berdiri gagah di atas panggung, tersenyum licik sambil memandangi Abu Nawas yang datang santai membawa sebatang tongkat kayu. Abu Nawas, teriak sang pemimpin dengan nada lantang. Hari ini, kami ingin menguji apakah kau benar-benar sebijak yang orang katakan. Abu Nawas membungkuk hormat. Dengan senang hati, tuanku. Tapi semoga pertanyaannya tidak lebih rumit dari wajah tuan yang sedang menahan marah. Semua orang tertawa. Sang pemimpin menahan amarah sambil tersenyum kaku. Baiklah, kita mulai. Pertanyaan pertama. Berapa jarak antara langit dan bumi? Abu Nawas mengusap dagunya seolah berpikir keras. Lalu ia menjawab santai. Jaraknya, tuanku, persis sepanjang doa orang yang tulus dan sependek doa orang yang sombong. Penonton bersorak. Sang pemimpin kaget, tapi mencoba menahan diri. Baiklah, pertanyaan kedua. Apa yang lebih berat dari gunung, tapi lebih ringan dari bulu? Abu Nawas tersenyum lebar. Itu adalah rasa bersalah, tuanku. Berat bagi hati yang berdosa, tapi ringan bagi yang pura-pura suci. Semua orang tertawa keras. Bahkan, raja yang duduk di singgasana sampai menepuk lutut. Sang pemimpin mulai gelisah. Tapi ia belum mau menyerah. Pertanyaan terakhir, katanya keras. Kalau kau bisa menjawab ini, kau menang. Tapi kalau tidak, siap-siap malu di depan semua orang.
Abu Nawas mengangguk santai. Pertanyaannya begini, kata sang pemimpin. Kalau ada pemimpin yang merasa paling suci, padahal banyak rakyatnya menderita, siapa yang harus disalahkan? Suasana mendadak hening. Semua menahan napas. Semua tahu arah pertanyaan itu. Tapi Abu Nawas malah tertawa pelan. Wah, pertanyaan yang bagus sekali. Tapi sayang, jawabannya tidak ada di bumi, Tuanku. Sang pemimpin mengerutkan dahi. Maksudmu apa? Abu Nawas berdiri, menatap seluruh rakyat lalu berkata lantang. Tuanku, saya ingin mempersembahkan hadiah kecil untuk Tuan Yang Mulia. Ia mengeluarkan sebuah cermin kecil dari kantongnya dan menyerahkannya. Ini hadiah sederhana, Tuanku. Cermin ini tidak akan pernah berbohong. Kalau Tuan ingin tahu siapa yang paling bersih hatinya, lihatlah ke dalamnya setiap pagi. Tapi hati-hati, cermin ini suka menertawakan orang yang pura-pura suci. Penonton langsung meledak tertawa. Raja sampai menepuk pundak Abu Nawas sambil berkata, "Kau memang tidak pernah bisa dikalahkan, Abu Nawas." Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia melangkah maju, menatap sang pemimpin dan berkata, "Tuanku, saya ingin mempersembahkan hadiah kecil untuk Tuan Yang Mulia." Ia mengeluarkan sebuah cermin kecil dari kantongnya dan menyerahkannya. "Ini hadiah sederhana, Tuanku. Cermin ini tidak akan pernah berbohong. Kalau Tuan ingin tahu siapa yang paling bersih hatinya, lihatlah ke dalamnya setiap pagi. Tapi hati-hati, cermin ini suka menertawakan orang yang pura-pura suci." Penonton langsung meledak tertawa. Raja sampai menepuk pundak Abu Nawas sambil berkata, "Kau benar-benar jenius sekaligus gila, Abu Nawas." Sang pemimpin tak bisa berkata apa-apa lagi. Wajahnya merah padam, tapi ia tahu kalau ia marah, justru rakyat akan melihat kebusukannya semakin jelas. Akhirnya ia hanya tersenyum kaku dan berkata, "Hadiah yang bagus, Abu Nawas. Semoga cerminnya tidak pecah karena terlalu sering menertawakan." Abu Nawas membungkuk lagi. "Jangan khawatir, Tuanku. Cermin itu kuat. Yang rapuh biasanya hanya ego manusia." Raja tertawa bahak-bahak. Rakyat bersorak gembira. Dan sayembara akhir dengan Abu Nawas keluar sebagai pemenang tanpa tandingan. Sementara sang pemimpin berjalan pulang dengan wajah masam, bisik-bisik rakyat mengiringi langkahnya. "Kasian, cerminnya pasti ketawa tiap pagi." Dan begitulah, Abu Nawas membalas kelicikan dengan kelucuan, menyindir dengan santun, dan mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati selalu bisa menertawakan keangkuhan, bahkan tanpa mengucurkan setetes darah pun. Kalau kamu suka kisah ini, jangan sungkan buat klik tombol like-nya, tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena siapa tahu kamu punya tafsir unik tentang Abu Nawas juga. Dan tentu aja subscribe channel ini, biar kamu nggak ketinggalan kisah lucu dan penuh makna lainnya dari dunia klasik yang selalu relevan sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini bukan cuma menghibur, tapi juga memberi pelajaran hidup buat kita semua. Sampai jumpa di kisah Abu Nawas selanjutnya, yang pasti lebih lucu, lebih ajaib, dan lebih bikin mikir.